Di tahun ini, segalanya begitu terasa sulit untuk dilalui. Terkadang, satu-satunya obat untuk itu adalah tenggelam ke dalam dunia fiksi. Entah itu buku, acara TV, film, atau video game. Kita mengandalkan fiksi untuk mengalihkan perhatian kita dari kenyataan dan memberikan istirahat dari kepenatan di dunia nyata. Setiap orang memiliki selera yang berbeda pada sebuah game. Tapi satu hal yang membantu dalam membuat permainan lebih menarik adalah realismenya. What the hell are you doing here? Jika hal-hal terlihat seperti nyata atau bekerja seperti yang dilakukan dalam kehidupan nyata, rasanya lebih mudah untuk melupakan masalah yang kita alami di dunia nyata. Dan berikut adalah 7 game paling realistis pilihan kami. Nomor 7, Resident Evil 2. Resident Evil 2 adalah sebuah video game survival horror tahun 1998 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom. Di game ini, kita akan mengendalikan karakter bernama Leon Kennedy dan Claire Redfield yang harus melarikan diri dari Raccoon City setelah warganya berubah menjadi zombie. Remake dari blockbuster 1998 ini menggunakan berbagai mekanisme yang menambahkan sentuhan realisme ke FPS yang fantastis. Yang paling menonjol adalah sistem inventory. Baik Leon dan Claire, keduanya memiliki kapasitas angkut yang sangat terbatas dan hanya dapat ditingkatkan jika kita menemukan tas atau sarung yang tersembunyi di sekitar permainan. Sistem amunisi juga terbatas, sehingga membuat pemain harus pintar-pintar untuk menghematnya. Selain itu, pakaian yang digunakan Claire memiliki sentuhan realisme yang menyegarkan. Dia mengenakan jaket, jeans, dan sepatu boot yang kokoh, yang membuatnya mampu berlari, melompat, dan memanjat di dalam bidang yang memungkinkan. Sayangnya, tidak semua karakter wanita dalam game menerima perlakuan yang sama. Salah satunya ada Wong, karakter agen FBI yang menggunakan gaun yang sangat slinky dan sepatu hak tinggi yang sama sekali tidak praktis. Nomor 6, Detroit Become Human. Detroit Become Human adalah sebuah video game yang dikembangkan oleh Quantic Dream dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment untuk PlayStation 4. Di dalam game ini, manusia menjalani hidup mereka bersama android, yaitu robot yang dijual dan digunakan untuk menjadi pelayan. Detroit Become Human diakui secara kritis ketika dirilis karena banyak alasan, antara lain adalah emosional nyata yang dapat digambarkan oleh Quantic Dream melalui karakter mereka. Masing-masing dari tiga protagonis memiliki perjalanan emosional mereka sendiri untuk dilalui, dan masing-masing sangat relatable. Hal lain tentang Detroit Become Human yang sangat realistis adalah motion capture untuk karakter. Teknologi motion capture yang digunakan untuk menangkap gerakan dan ekspresi aktor adalah kedudukan tertinggi, membuat permainan terasa lebih realistis. Nomor 5, Hellblade Senua's Sacrifice. Hellblade Senua's Sacrifice adalah game aksi petualangan yang dikembangkan dan diterbitkan oleh studio pengembangan video game Inggris yaitu Ninja Theory. Bersetting pada akhir abad ke-8, permainan dimulai dengan Senua, seorang prajurit dari Orkney yang tiba di perbatasan Helheim dalam upaya untuk menyelamatkan jiwa kekasihnya yang sudah tiada. Senua menderita kutukan yang menyebabkan dia mendengar suara bisikan roh-roh. Game ini mempesona para pemain ketika dirilis pada tahun 2017 karena grafis dan gameplay yang dimiliki game ini sangat luar biasa. Selain itu, para pengembang bekerja sama dengan ahli saraf dan profesional kesehatan mental lainnya, serta orang-orang nyata yang menderita kondisi tersebut untuk menciptakan pengalaman Senua. Permainan ini dianggap sebagai salah satu penggambaran paling akurat dari kondisi yang pernah dibuat. Perjalanan emosional dan mengerikan yang dilalui Senua akan menguncang para pemain. Kualitas Unreal Engine 4 yang didukung dengan proses motion dan face capture yang tepat menghasilkan sebuah game yang tidak hanya indah, tetapi mampu memproyeksikan emosi dengan tepat pula. Ia berhasil membuat karakter Senua punya kedalaman tersendiri sebagai seorang manusia, bukan sekedar karakter utama tanpa perasaan yang hanya mampu membunuh monster atau musuh apapun yang diserahkan kepadanya. Aktris yang memerankan Senua, yaitu Melina Jurgens, telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Begitu kuat dan akurat emosi yang ia proyeksikan, hingga kita akan bisa merasakan dengan jelas kapan Senua takut, cemas, dan merasa kesakitan. Nomor 4, Far Cry 5.
Far Cry 5 adalah game first-person shooter tahun 2018 yang dikembangkan oleh Ubisoft Montreal dan Ubisoft Toronto dan diterbitkan oleh Ubisoft. Game ini adalah seri kelima dari Far Cry. Permainan berlangsung di Hope County, wilayah fiksi Montana, Amerika Serikat. Cerita utama berkisah tentang proyek Eden Gate, sebuah sekte yang telah mengambil alih county atas perintah pemimpinnya, yaitu Joseph Seed. Kita akan memainkan wakil sheriff junior yang tidak disebutkan namanya yang terperangkap di Hope County dan harus bekerja bersama faksi-faksi perlawanan untuk membebaskan county dari aturan Seed dan Eden Gate. Far Cry 5 memang membawa sedikit realisme bagi pemain dan itulah salah satu alasan game ini menjadi permainan yang menuntut grafis. Daerah Hope County digambarkan cukup realistis dengan grafis yang indah. Karakter yang ada juga memiliki animasi yang indah. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Far Cry New Dawn, game spin-off baru-baru ini yang berlangsung di Hope County setelah peristiwa Far Cry 5. Nomor 3, Metro Exodus. Metro Exodus adalah video game first-person shooter yang dikembangkan oleh 4A Games dan diterbitkan oleh Deep Silver. Game ini adalah entry ketiga dalam trilogi video game Metro berdasarkan novel Dmitry Glukhovsky. Serial Metro memang mengambil tema perang nuklir sebagai penyebab bencana yang meluluh lantakan dunia, mengambil latar di belahan Rusia dan kota besarnya. Pemain akan memainkan karakter Artyom yang harus bertahan di dunia baru bersama dengan orang-orang terkasihnya. Kini, di game ketiganya, petualangan Artyom makin terasa mencekam. Waralaba ini memang mampu membuat kesan post-apokaliptik yang baik dengan membuat perlengkapan Artyom akan berpengaruh. Paparan radiasi maupun gas beracun membuatnya harus mengenakan perlindungan ketika menjelajah dunia baru yang mencekam. Belum lagi, kini banyak interaksi seperti jaring laba-laba yang bertebaran maupun anomali listrik yang bisa sewaktu-waktu menyengat Artyom. Selain membuat gameplay terasa rapat, Metro Exodus mampu menghadirkan banyak interaksi musuh yang kini terasa lebih hidup. Jika mutant dan makhluk buas tidak memberikan results, pemain harus mempertimbangkan interaksi dengan karakter manusia yang bisa berperan sebagai musuh maupun teman di dalam game. 4A kini telah benar-benar berusaha keras untuk Metro Exodus. Selain sistem senjata buatan tangannya lebih masuk akal, game ini memiliki cuaca dinamis, siklus siang atau malam, dan perubahan lingkungan musiman untuk membuatnya terasa benar-benar hidup. Nomor 2, The Last of Us 2. The Last of Us 2 adalah game aksi petualangan 2020 yang dikembangkan oleh Naughty Dog dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment untuk PlayStation 4. Game ini bersetting 5 tahun setelah Ellie dan Joe lolos dari Fireflies di game The Last of Us pertama. Di game ini, mereka menetap Jackson, Wyoming, dan telah berteman dan memiliki koneksi dengan penduduk di sana. Tetapi semuanya berubah ketika sebuah kelompok yang disebut Front Pembebasan Washington bergulir ke kota. Meskipun masalah yang disajikan game ini dalam perkembangannya dan keputusan naratif yang mengecewakan penggemar, kita harus mengakui bahwa game ini sangat realistis. Di dalam game, kita bakal bertemu dengan 4 musim hingga beragam waktu dan cuaca, seakan ingin memberikan kesan bagi para pemainnya. Setiap visual pun dihadirkan dengan skenario dan sinematik yang membuat kita takjub. Meskipun belum menggunakan teknologi ray tracing, pencahayaan di game ini mampu membuat iluminasi yang sangat memuaskan. Detail lainnya dari grafis di dalam game ini terletak pada interaksi material yang interaktif. Kain yang menjadi basah, lusuh, hingga robek bisa kita lihat di dalam game ini. Suara yang dihasilkan di game ini juga sangat realistis, di mana langkah kaki, gesekan, percikan air hujan, dan tembakan terasa sangat hidup. Nomor 1, Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 adalah game aksi petualangan di tahun 2018 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Rockstar Games. Permainan ini adalah entry ketiga dalam seri Red Dead dan merupakan prequel untuk game Red Dead Redemption 2010. Ketika game ini dimulai, kita akan langsung disuguhi pemandangan yang ditawarkan dengan grafis yang sangat detail. Hal ini akan membuat kita takjub dan terbawa suasana Amerika Selatan yang sangat indah. Berbeda dengan game pertamanya, di sini kita akan ditawari berbagai lingkungan dan ekosistem yang sangat beragam di Red Dead Redemption 2. Dengan jangkauan map yang sangat luas, game ini akan menawarkan kamu durasi bermain yang sangat panjang. Selain itu, kamu bisa mencari beragam jenis hewan dan tumbuhan yang tersembunyi di dunia luas Red Dead Redemption 2. Mulai dari gunung yang menjulang, kota, dan destinasi yang menarik, sampai tempat-tempat rahasia bisa kamu cari dan jelajahi di game ini.
Dengan membawa unsur realistis yang sangat kuat dan dibalut dengan jalan cerita yang sangat baik, membuat game ini dianggap sebagai game terbaik sepanjang masa.